Beberapa waktu lalu, pemirsa, pemerintah akhirnya mengakui bahwa subsidi untuk beli motor dan mobil listrik belum berjalan lancar. Meski sudah dikasih berbagai macam pemanis untuk menarik masyarakat beli kendaraan listrik, angka penjualannya masih jauh dari target. Kami bahas ini selengkapnya dalam Metropedia. Pemerintah mengungkap bahwa penjualan kendaraan listrik belum menggembirakan, padahal menurut Presiden Joko Widodo sudah memberikan subsidi juga supaya kita semua tertarik untuk beli kendaraan listrik, pemirsa. Nah, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Muldoko, sempat bilang seperti ini, pemirsa. Kita keluarkan datanya ya. Oke, jadi menurutnya, kenapa ada keringanan pemerintah kok disambut seperti ini di masyarakat begitu ya? Nah, sebenarnya seringan apa sih bantuan pemerintah untuk mancing kita beli motor atau mobil listrik? Kita coba lihat datanya, pemirsa, di sebelah kanan saya ini. Baik, ini adalah subsidi-subsidinya. Jadi sudah ada subsidi untuk beli kendaraan listrik, tujuannya supaya kita mau untuk pindah ke kendaraan listrik karena pemerintah punya target mobilitas masyarakat akan berbasis listrik semua begitu. Nah, jadi untuk motor, kalau Anda beli motor baru nih gitu yang listrik ya, pemerintah akan kasih subsidi 7 juta rupiah, ada kuotanya 200.000 unit dan juga kalau motor konversi BBM ke listrik juga dapat subsidi. Ini datanya. Untuk mobil di bawahnya ini juga ada insentif untuk pengurangan pajak. Kebijakan insentif pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari yang seharusnya 11% bagi kepemilikan mobil listrik pribadi. Jadi, Anda cukup membayar PPN 1% dari harga jual mobil listrik baru. Misalnya harga mobilnya 800 juta ya pemirsa, 800 juta rupiah. Berarti Anda hanya perlu bayar PPN 8 juta dari yang seharusnya 88 juta. Begitu. Oke, jadi ini sudah ada mulai pemberlakuannya. Kita geser ya datanya. Kita lanjut dengan hitung-hitung subsidi ini, kita akan melihat informasi berikutnya, yaitu target penjualan kendaraan listrik. Kami menemukan ada dua data, pemirsa. Data dari Kemenperin dan juga data dari Kementerian ESDM. Jadi ini adalah data-datanya, pemirsa. Dari Kemenperin, ini mobil listrik 600.000 unit, motor listriknya 2,45 juta. Targetnya untuk data dari ESDM, ini adalah 2 juta lebih untuk mobil listrik maksud kami, kemudian motor listriknya di angka 13 juta. Harapannya dengan subsidi yang besar, ini banyak masyarakat kita yang bisa tertarik untuk pindah menggunakan kendaraan listrik. Namun balik lagi nih pemirsa ke pengakuan pemerintah, ternyata peminatnya sepi. Begitu. Oke, kita akan bergeser. Kita zoom out dulu, kita akan bergeser ke data berikutnya. Kita akan bergeser untuk melihat penjualannya. Oke, ini dia ya. Oke, kita boleh geser lagi. Data yang kami himpun, pemirsa, per Mei 2023 untuk motor listrik dengan subsidi yang terjual ini baru 610 motor listrik. 31 Mei, ini data terakhir yang kami himpun ya pemirsa ya. Kemudian untuk mobil listrik yang terjual di angka ini adalah 1.285 mobil listrik di April 2023. Jadi saat ini baru 2 mobil listrik yang bisa dibeli dengan insentif keringanan dari pemerintah karena menyesuaikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya, yaitu Hyundai Ioniq 5 dan juga Wuling R-EView. Ini hanya 2 itu saja yang dapat insentif. Jadi pemerintah sudah memancing kita beli kendaraan listrik. Nah, tapi masih sepi begitu pemirsa. Apa yang masih janggal sebenarnya? Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ini punya pandangan berbeda soal skema atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Di informasi kami yang berikutnya kita lihat pemirsa bahwa Yusuf Kala ini sempat menyebutkan pengembangan kendaraan listrik tidak diimbangi dengan pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan atau disingkat dengan EBT. Jadi Pak JK bilang pemirsa, mobil listrik ini untuk mengurangi emisi, kan begitu ya. Tapi setiap malam harus dicas. Jadi sangat tergantung kepada pembangkit. Kalau pembangkitnya tetap PLTU, itu hanya berpindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU. Jadi sebenarnya buat apa menuju kendaraan listrik kalau pembangkitnya masih kotor? Hanya memindahkan dari jalan raya ke pusat pembangkit. Apalagi pemirsa, kita masih memanfaatkan 60% sumber energi listrik berasal dari PLTU batubara. Jadi pengembangan ekosistem kendaraan listrik harus benar-benar dari hulu ke hilir. Bukan tiba-tiba buru-buru ingin dipindah ke listrik semua supaya kita terlihat menjadi negara maju dan juga peduli lingkungan. Jadi prosesnya sebenarnya panjang ya. Baik, kita akan bergeser pemirsa ke fakta berikutnya. Selain masalah lingkungan yang belum clear, ini masyarakat juga
masih pikir-pikir dulu beli kendaraan listrik karena harga yang masih mahal, kemudian juga harga baterainya juga mahal. Untuk kelas entry level misalnya mobil listrik yang tersedia di Indonesia, ini bisa di harga 200 sampai 300 juta. Jadi udah begitu, ngecasnya juga tidak sebentar. Jadi untuk mobil yang pakai wall charger misalnya memerlukan waktu 5 sampai 6 jam dari baterai kosong sampai penuh. Kemudian di SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum dengan fasilitas fast charging saja masih butuh waktu lama untuk mengisi daya baterai mobil 1 sampai 2 jam sampai penuh. Ditambah lagi lokasinya juga masih sangat sedikit. Jadi per Desember 2022 hanya baru 588 unit yang tersebar di 257 lokasi. Jadi meski jumlah SPKLU ini terus bertambah ya, tapi ini tetap jauh banget dari jumlah SPBU. Nah, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai masyarakat kurang tertarik dengan subsidi kendaraan listrik karena masih bisa memperoleh BBM subsidi. Jadi kita semua ini masih bisa beli bensin secara bebas banget ya. Mau yang itu subsidi atau yang tidak begitu. Hanya kesadaran diri kita dan kecintaan terhadap mesin yang bikin kita pilih Pertalite atau juga Pertamax kan begitu. Tapi masyarakat sekarang ini masih bisa beli Pertalite yang masih terjangkau secara operasional. Jadi diskon beli kendaraan listrik tidak dilirik. Nah, faktanya kondisi ini pemirsa, pemerintah ngasih subsidi kendaraan listrik, tapi subsidi energi juga naik. Begitu. Selanjutnya, oke, kita geser informasinya. Kebijakan subsidi kendaraan listrik oleh pemerintah ini juga disorot oleh DPR. DPR menilai subsidi tersebut seharusnya dialihkan untuk belanja yang lebih optimal, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satunya ini menyebut bahwa lebih baik diarahkan begitu untuk memberikan subsidi pada transportasi umum yang digunakan masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian seperti misalnya subsidi pupuk yang trennya semakin menurun. Oke, kita lanjutkan ya pemirsa. Karena semua ramai-ramai mengkritik kebijakan subsidi kendaraan ini, pemerintah mulai panas dan akhirnya mengaku kalau respons masyarakat lesu soal diskon harga kendaraan listrik ini. Jadi langkah pemerintah itu apa? Lihat ini pemirsa, jurus jitunya adalah diganti namanya ya. Jadi solusi sementaranya adalah namanya aja yang diganti. Salah satu opsi yang diungkap Kepala Staf Kepresidenan Muldoko adalah menghapus kata subsidi dan pakai kata lain yang bisa membuka keran pembelian bagi semua orang. Jadi opsi diganti ini menjadi bagian evaluasi program yang sudah dijalankan. Tujuannya ya supaya keinginan pemerintah memberi 200.000 unit jatah subsidi motor listrik tahun ini itu bisa terserap. Ini menjadi pertanyaan lagi pemirsa. Niatnya kan untuk mengajak orang ya untuk beli kendaraan listrik atau sebenarnya ingin agar ada anggaran yang diserap. Saya Anggi Hasibuan, sekian untuk Metropedia.